Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up dear? Excuse me, my name is Mega Priska and I'm studying IAIN Samarinda. I would like to tell you about language and linguistic. Definisi dari language. Language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Jadi, bahasa itu adalah sistem vokal arbitrary yang digunakan sebagai alat komunikasi manusia. Itulah bahasa. Kemudian kita lihat di situ ada gambar binatang, yaitu kucing, animal. Jadi binatang itu tidak mempunyai bahasa, tetapi dia hanya mempunyai alat komunikasi. Oke, next, the nature of language. Jadi ini dikutip oleh beberapa pendapat ahli. Pertama, language is a specific human characteristic that makes them different from other creatures, say animal and plants. Bahasa merupakan karakteristik yang spesifik dari manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya, seperti binatang dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, language is a main tool of communication. Jadi, bahasa itu merupakan alat komunikasi yang utama. Kemudian yang ketiga, language is a method of human communication, either spoken and written. Bahasa merupakan metode komunikasi manusia baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang keempat, language, a system of conventional spoken, manual or written symbol by means of which human beings as member of a social group and participant in its culture express themselves. Artinya bahasa merupakan sistem simbol konvensional lisan, manual atau tertulis di mana manusia sebagai anggota kelompok sosial dan peserta budaya dalam mengekspresikan diri. Kemudian yang kelima ada language. Language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. The term arbitrary does not mean that everything about language is unpredictable, for language do not vary in a very possible way. Di sini artinya adalah bahasa merupakan sistem simbol vokal yang arbitrary yang digunakan untuk alat komunikasi manusia. Istilah arbitrary di sini adalah mana suka. Tidak berarti bahwa segala sesuatu tentang bahasa dapat diprediksi. Jadi bahasa itu berubah-ubah dan bervariasi dalam segala hal yang memungkinkan. Nah, istilah arbitrary itu sama dengan mana suka. Ketika seseorang bersepakat dengan hal tersebut untuk menamai suatu objek, maka terbentuklah suatu bahasa. Oke, jadi simpulannya adalah language is a symbolic system in which words are associated with objects, ideas, and action by convention. Bahasa merupakan sistem simbol di mana katanya berasosiasi dengan objek, dengan ide, aksi yang convention. Convention itu tadi adalah berkaitan dengan arbitrary, mana suka. Jadi suatu kata akan menjadi bermakna ketika sudah disepakati. Oke, next kita lanjut. Kita bahas yang arbitrary tadi. Jadi di situ ada sign. Sign di sini adalah dilihat oleh kita sebagai manusia. Kita melihat benda tersebut, sign tersebut terhadap itu ya, buah apel. Kemudian kita lihat dan menjadi konsep di otak kita. Kemudian konsep itu kita ujarkan, maka dia akan menjadi objek. Objek ini kita sebut dengan apple, ya, buah apel. Nah, kita lihat di atas itu ada pendapat dari Waldrich B. Prine di dalam jurnalnya yang terbit pada tahun 2010. Di situ gambar segitiga untuk menjelaskan simbol dan objek. Di atas adalah representation of sign of signifier. Kemudian diinterpretasikan menjadi meaning atau makna.
Di dalam pemikiran manusia ada konsep, ada ide, teori, kemudian explanation. Kemudian dia akan menjadi acuannya apa, reference-nya apa kepada objek. Di mana acuannya ada physical object, ada experience, ada artifact, ada situation atau konteks, dan ada proses. Dari sinilah muncul bahasa-bahasa atau kata tersebut. Setelah diproses menjadi konsep dan baru menjadi acuan, reference. Seperti itu ya. Jadi itulah yang disebut dengan arbitrary symbol yang sifatnya mana suka. Disepakati kemudian muncullah kata-kata tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke linguistic. Linguistic is the scientific study of language. Jadi gambaran umumnya adalah linguistik itu pembelajaran bahasa yang membahas tata bahasa, grammar, dan struktur bahasa. The scientific of language. Kata scientific di sini memiliki arti bahwa kajian atau pembelajaran itu mengenai bahasa. Seperti contohnya di gambar itu ada yang bilang halo, ada yang bilang cayo, ada yang bilang hola. Jadi masing-masing daerah itu berbeda ya cara pengucapannya. Nah, linguistik di beberapa negara itu menyebutnya berbeda-beda ya. Di Indonesia disebut dengan linguistik. Kemudian di Spanish itu disebut dengan linguistika. Kemudian di French itu disebut dengan linguistico. Jadi istilahnya itu mirip, yang diambil dari kata bahasa Latin yaitu lingua. Jadi itulah linguistik, yaitu belajar tentang ilmu bahasa, ilmu ilmiah yang berkaitan dengan bahasa sebagai objek kajiannya. Oke, next. Why should you study linguistic? Jawabannya adalah language awareness is understanding the grammar rules of a language and knowing how they are used. Jadi kesadaran mengacu pada perkembangan peserta didik dari peningkatan kepekaan terhadap bentuk dan fungsi bahasa. Seperti apa? Nah, di situ ada contohnya. Example, he am thirsty. Dan he is not thirsty. Am di situ adalah singkatan dari is not, tapi sifatnya tidak formal. Dan yang formal itu adalah he is not thirsty. Kemudian contoh yang satunya lagi ada I am smart student. Kemudian di bawahnya I am not smart student. Jadi di situ I am smart student itu tidak formal, dan yang formalnya adalah I am not smart student. Dari mana kita tahu bahwa ini formal, kemudian ini tidak formal? Tentu dari language awareness, yaitu kesadaran bahasa. Jadi seorang linguist telah bisa menjelaskan tersebut kepada orang lain. Dan gunanya untuk apa? Jadi ketika orang asing belajar bahasa, jadi dia bisa mengetahui ini bahasanya santun, ini tidak, ini formal, ini tidak formal. Jadi begitu ya. So, linguist yang berperan di sana. Dan kemudian kita lihat gambar itu, ada anak kecil yang belajar dengan seseorang. Ini maksudnya apa? Ini adalah speech therapy dan language disorder, terapi berbahasa. Jadi jika seseorang mempunyai gangguan bahasa, maka seorang linguist tahu bagaimana cara menterapi speech seseorang. Jadi anak kecil itu juga ada ya yang umurnya sudah 3-4 tahun tapi belum mampu berbahasa yang baik gitu. Maka itu kita perlu melakukan terapi bahasa. Kajian ini bisa dikaji dengan neurolinguistik dan psikolinguistik. Kita lihat di situ ada gambar mesin translate, linguistic and computer machine translation program. Jadi bagaimana teknologi membantu kita untuk mentranslate bahasa yang kita ingin ketahui. Jadi linguistic and computer, kita tahu bahwa perkembangan
Di era sekarang digital dan makin berkembang ya. Di era 4.0, SIM ini bisa membantu kita mentranslate bahasa yang ingin kita ketahui, yaitu terjemahan, Machine Translation Program, disebut dengan Computational Language. Okay, the next, by short you study linguistics, language acquisition, pemerolehan bahasa secara tidak sadar. Language acquisition biasanya terjadi pada masa anak-anak, atau biasa disebut dengan penguasaan bahasa pertama, atau biasa disebut dengan acquire language. Dan ini bisa dikaji dalam psikolinguistik. Kemudian yang kedua, di situ ada gambar guru lagi mengajar. Jadi language teaching. Seorang guru perlu belajar linguistik dan language. Contohnya apa? It's important for teaching foreign language to know the structure and rule of language. Jadi bahasa itu memiliki struktur. Jadi kita bisa memahami perkataan seseorang ketika dia berbahasa dengan struktur yang benar. Anggap saja dalam berbahasa Indonesia, kita berbicara dengan teman kita, terus dia menggunakan bahasa yang terbalik-balik. Jadi bagaimana kita bisa mengerti gitu ya? Begitupun juga ketika kita belajar bahasa asing, Inggris. So, jadi ilmu linguistik ini bermanfaat untuk pengajaran bahasa. Oke, kita lihat di situ ada gambar Bapak William Shakespeare. Itu seorang sastrawan yang terkenal. Ia juga merupakan sastrawan Inggris yang karya-karyanya telah disanjur dalam berbagai bahasa. Nah, jadi kalau kita lihat bahasa Inggris itu mempunyai fase ya. Ada Old English, ada Middle English, dan Modern English. Jadi sekarang ini kita menggunakan bahasa Modern English, bukan lagi Old English. Jadi perkembangan bahasa itulah yang dikaji oleh seorang language. Bahasa itu hidup, tumbuh, dan berkembang, kemudian juga bisa mati. Seperti ketika dulu bahasa YD yang belum disempurnakan, dulu orang-orang menyebutnya dengan The Jakarta, tapi sekarang disebut dengan Jakarta. The Jakarta itu adalah ejaan lama dan sekarang sudah dirubah menjadi ejaan baru. Kemudian kita lihat di situ language literature. Old English itu dibaca Oxa, kemudian Middle English dibaca Oxe, kemudian Modern English dibaca Ox. Begitu juga dengan Fronga, itu Old English, kemudian Fronge, Middle English, dan Modern menjadi Frog, dan seterusnya. Jadi perlu dikaji untuk mengetahui silsilah fitri mana. Begitupun juga bahasa itu mempunyai peran yang penting untuk mengkaji bahasa baik secara diakronik maupun sinkronik. Next, kemudian kita lihat itu ada biografi Ferdinand de Saussure. Beliau adalah bapak linguistik yang lahir di Jenewa pada tanggal 26 November 1867 dan meninggal di Villefranche-le-Château pada tanggal 22 Februari 1913 di umur yang ke-55 tahun. Beliau adalah bapak linguistik yang terkenal dari Swiss. Characteristic of language. Language is a sound, intonation, or a language, stress, penekanan, kemudian chancellor, jeda, pitch, tinggi rendahnya. Kemudian language is a systematic language made of sound and has pattern. Yang ketiga, language is a system of system. Kemudian yang keempat, language is a meaningful. Bahasa yang diucapkan oleh penuturnya itu memiliki sebuah makna dan arti di dalamnya. Kemudian language is arbitrary, vary atau berubah-ubah. Kemudian language is conventional, language is a system of contracts, language is creative. Jadi bahasa itu kreatif ya. Language are unique, kemudian language are similar. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. I saw a big bear in the zoo.
Makna kata bear di sini berarti beruang. Kemudian, tell me now, I can bear the suspense. Makna kata bear di sini berarti tahan, menahan, atau memikul. Kemudian, most animal bear their young in the spring. Makna kata bear di sini adalah melahirkan. Jadi itu adalah salah satu contoh dari language arbitrary. Language is conventional. Kadang ada dua perbedaan mencolok antara bahasa lisan dan bahasa tertulis. Bahasa lisan itu cenderung fleksibel dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun kadang kurang gramatikal, tapi meskipun kurang gramatikal, kalimat ini sering digunakan karena sang penutur sudah terbiasa menggunakan kalimat tersebut dan seolah sudah menjadi kebiasaan yang membudaya. Contoh, written, I'm going to go home. Oralnya, I'm going home. Atau oral bisa bilang I'm gonna home. Jadi boleh saja sejauh penutur menyampaikan kepada pendengar, kemudian pendengarnya memahaminya, ya that's okay. Yang penting bisa menyampaikan makna dan maksud dari penutur tersebut. Now, a language is a system of contracts. Jadi setiap orang itu punya cara sendiri untuk menyusun dan menyampaikan pesannya sama orang lain, meskipun pola kalimat sebuah bahasa itu sama. Jadi menekankan cara bahasa seseorang menurut stylenya masing-masing. Kemudian ada language is a system of system. Language is a system of system adalah semua pola yang terdapat pada kalimat itu. Baik pola keseluruhan hasil penggabungan frase tadi maupun pola frase yang membentuk kalimat itu sendiri. Contoh kalimatnya adalah the blue car has been bought by Sutarman. Ini kalau diuraikan satu-satu, maka ada beberapa pola yang ada di dalamnya. Jadi di situ ada blue car, noun atau phrase, height modifier. Blue modifier itu menerangkan head care. Kata-kata tadi digabungkan dengan kata yang lain dan menjadi the blue car has been bought by Sutarman. Next, language is creative. Kemampuan mengungkapkan hal yang sama tapi dengan kata-kata yang berbeda. Contoh, recur itu bisa dipadankan dengan kata digit. Kemudian to save bisa dipadankan dengan kata cat. Next, languages are unique. Di sini ada contohnya yaitu air. Dalam bahasa Inggris jadi air. Kemudian dalam bahasa Indonesia air ya air. Meaning and pronouns are different. Jadi bahasa itu unik. Ada kemiripan dalam penuturnya tapi maknanya kadang berbeda. Ini karakteristik yang terakhir. Language are similar. Seperti namanya, similar sendiri berarti serupa. Ingat loh ya, serupa. Serupa itu bisa jadi mirip tapi tidak sama. Seperti contohnya kita punya teman nih yang kembar, Rizka dan Rizky. Rizka sukanya memasak dan Rizky sukanya menyapu. Jadi mereka ini kembar, hampir mirip, serupa tapi tidak sama. Jadi itulah maksudnya. Oke, kita lanjut di micro and macro linguistic. Micro linguistic dibagi menjadi 4 cabang. Ada phonology, itu adalah kajian tentang bunyi, phonemes dan allophone. Kemudian morfologi, jadi morfologi itu kajian bentuk, sintak itu kajian perasa, dan semantik itu adalah kajian makna. Kemudian makro linguistik itu adalah hubungan linguistik dengan bidang ilmu lainnya. Macro linguistic, which includes meanings and especially with social linguistic, which studies how language and meaning function within human social system. Macrolinguistic is broadest view of language. Yang pertama, psycholinguistic, the study of language and mind, the mental structure and process which are involved in the acquisition, comprehension, and production of language. Kemudian yang kedua adalah social linguistic, studies the relation between language and society, how social factor influence the structure and use of language.
Kemudian yang ketiga, neurolinguistic, the study of language processing and language representation in the brain. It typically studies the disturbance of language comprehension and production caused by the damage of certain area of the brain. Jadi itu termasuk kajian dengan brain, otak. Kemudian discourse analysis or tech linguistic is the study of the relationship between language and the context in which language is used. It deals with how sentence in spoken and written language formulate meaningful units. Jadi kajiannya itu berkaitan dengan konteks. Kemudian yang E, applied linguistics is primarily concerned with the application of linguistic theories, methods, and findings to the elucidation of language problems which have arisen in other areas of experience. Kemudian ada forensic linguistic. Ini adalah kajian dengan hukum, legal linguistic or language, and the law is the application of linguistic knowledge, methods, and insight to the forensic context of law, language, crime investigation, trial, and judicial procedure. Kriminal, legal, dan tak legal, jadi itulah kajian bahasa dari linguistik, yaitu forensic linguistic. Jadi kajian tentang linguistik itu luas ya, bisa dikaitkan dengan bidang ilmu lainnya, dan bahkan bisa juga dengan ilmu kedokteran, hukum, sosial, budaya, dan komputer. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.